Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai belajar, yuk kita berdoa dulu yuk. Tampungkan tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu ada yang gak hadir ke hari ini? Hadir semua. Naila ada? Nazwa? Bintang? Oke, berarti ada semua ya. Hari ini kita masuk ke dalam materi baru, yaitu tentang siklus air. Ibu mau tanya dulu, anak-anak ibu ada yang tahu nggak sih dari mana datangnya air hujan? Gak tahu? Oke. Terus anak-anak ibu ada nggak sih yang pernah bertanya-tanya seperti, kok air di bumi ini nggak pernah habis sih Bu? Padahal kan kita makainya setiap hari. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, ibu mau kalian semua menonton dulu video yang akan ibu tayangkan. Ibu mau kalian semua menyimak ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Oke, tadi kita sudah melihat videonya ya yang sudah ibu tayangin.
Jadi, hujan itu dia melalui beberapa proses. Yang pertama itu ada namanya evaporasi. Evaporasi itu adalah air yang ada di laut, di danau, atau di sungai. Dia menguap karena terkena panas matahari. Oke, yang kedua ada namanya kondensasi. Kondensasi itu uap air yang naik ke atmosfer tadi, dia berkumpul menjadi titik-titik air, lalu yang lama-kelamaan dia membentuk awan tebal dan gelap ya. Selanjutnya ada namanya presipitasi, yaitu awan yang tadi sudah penuh lama-kelamaan akan menurunkan air. Itu yang kita sebut dengan hujan. Itu dia tadi. Jadi kenapa air di bumi ini gak pernah habis? Ya karena dia terus berproses, terus berputar-putar seperti itu terus. Jadi selama masih ada panas matahari, air yang di sungai, di laut itu akan terus menguap. Tuh, lalu dia akan turun hujan. Anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Ada yang belum mengerti? Tidak, berarti sudah mengerti semua. Oke, kalau sudah mengerti semua, ibu akan memberikan tugas. Ibu di sini ada punya tugas. Nanti ibu bagikan satu kelompok, satu dianya, yang dikerjakan secara bersamaan, bersama-sama, kelompok ya. Ibu bagikan ya. Oke anak-anak ibu, kita semua sudah selesai mengerjakan tugasnya ya. Sekarang ibu mau bertanya dulu. Jadi anak-anak ibu, sudah bisakah kalian menyebutkan urutan siklus air secara lengkap? Sudah? Coba. Yang pertama tadi ada? Iya. Good job. Berarti semuanya sudah tahu ya. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu hujan terjadi melalui 4 proses. Yang pertama ada namanya evaporasi. Yang kedua, yang ketiga ada namanya presipitasi, dan terakhir namanya hujan. Jadi kita tahu ya anak-anak, kalau hujan itu terjadi melalui proses alam. Kita tidak bisa membuat-buat. Jadi dia secara alami aja. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.